kumpulkan di depan. Ibu ini jawaban kamu yang mana? Nah, di sini ibu tulis 10 kesepakatan. Siapa yang suka kebersihan? Bila suka kebersihan, berarti tugas Atung adalah memelihara kebersihan tidak perlu ibu yang mengucapkan, tetapi kalau kita merasa kelas ini punya ikan, maka yang merawatnya adalah dirimu sendiri. Dan sini ibu kumpulkan, ibu hitungin siapa yang nomor yang mana yang paling banyak, maka itu adalah kesepakatan kelas yang kita kerjasama dalam kelas. Inilah kesepakatan kelas yang kita sepakati antara ibu dan kalian, antara ibu dan kamu. Nah, itu murid. Ayo kita baca sama-sama kesepakatan kelas yang kita sepakati. Dari mana? Enak dulu. Saya berjanji. Satu. Ulang yang terakhir, kerjasama. Sudah semua sepakat? Sepakat? Apabila ada yang melanggar, maka berarti orang itu tidak menaati peraturan kelas tidak mentaati kesepakatan kelas bukan peraturan namanya, tapi kesepakatan kelas. Sudah jelas? Jelas atau belum? Kesepakatan kelas. Ayo ikut ibu. Kesepakatan kelas. Harus saya laksanakan. Tepuk tangan untuk semua. Baik itu seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan guru yang baik itu? Yang mengetahui kebutuhan muridnya. Orang yang guru yang mengetahui kebutuhan muridnya. Itu dia ibu. Nah sekarang di sini perlu menjelaskan, ketika kita sebagai guru, sebagai penghukum, maka kita sering mengucapkan dengan anak-anak bisa menghardik. Kenapa kamu nak melakukan itu? Nah, kita bisa membuat anak itu juga merasa bersalah. Bisa juga membuat anak itu dihukum. Sedangkan kita sebagai guru itu seharusnya kita ada di dua posisi ini, yaitu teman dan manajer. Bagaimana kita supaya jadi guru yang menjadi teman dan manajer bagi anak-anak? Nah, apabila anak itu melakukan kesalahan, maka kita harus mendekati anak itu untuk menanyakan kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu. Nah, begitu juga dengan guru sebagai manajer, kita juga tidak boleh memvonis dia melakukan kesalahan. Kenapa Ikam melakukan kesalahan itu, atau kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Tapi kita menanyakannya dari hati ke hati dan memberi jalan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, di antara ini ada contoh kata-kata yang membuat murid itu kita menentukan kita itu sebagai apakah kita membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, atau
pemantau. Nah, di sini contohnya pertanyaan-pertanyaan kita yang dapat mengkriteriakan kita sebagai guru yang seperti apa kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah guru yang bisa membuat anak merasa bersalah. Atau kamu tidak pernah benar melakukan ini, PR kamu salah terus. Nah, itu artinya kita sebagai guru disebut guru yang penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, kasihan ibu. Ibu kamu telah memberikan kamu uang atau apa. Nah, itu kita guru sebagai teman. Artinya kita mencoba mencari permasalahan anak itu dengan cara mendekatinya, yaitu kita guru sebagai teman. Di sini di sekolah kita harus menerapkan guru sebagai teman dan manajer dengan menanyakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Artinya kita mencari jalan dan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak. Nah, ini ada peraturan pemantau, konsekuensi, hadiah, dan nilai-nilai belajar. Dan ini artinya kita mencari jalan dan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak. Nah, ini ada peraturan pemantau, konsekuensi, hadiah, dan nilai-nilai belajar, dan cara memperbaikinya. Nah, cara menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita saja orang tua sangat sering melakukan kesalahan, apalagi anak-anak kita, karena mereka di usianya itu masih sering bermain. Mereka tidak punya tujuan apa yang sebenarnya mereka ingin tuju. Jadi tugas kita sebagai guru adalah memberikan penguatan atas apa yang ada di dalam gambaran anak-anak. Seperti tadi kemarin kelas 2 diminta untuk membuat cita-citanya seperti apa. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memberi pemantapan di hatinya itu. Nah, saya ingin jadi polisi, Bu. Nah, dari gambaran itu kita dapat menggiring anak-anak untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka. Ingin jadi seperti apa mereka, kita harus memberikan gambaran yang kuat ke arah ke depannya. Karena kebutuhan anak yang berbeda-beda dan bervariasi. Baiklah, dari apa yang saya jelaskan tadi, sebagai kesimpulan saya meminta dulu 2 orang guru untuk menjelaskan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi tentang 5 posisi kontrol seorang guru yang harus kita jalankan di sekolah dan harus kita terapkan di sekolah agar kita tidak menjadi seorang guru yang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ulun minta tolong kepada Ibu Jamia. Kesimpulan apa dari pembelajaran kita tadi? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari apa yang dipaparkan tadi, bahwa kita seorang guru mungkin harus lebih mengambil sikap menjadi seorang teman, orang tua, kemudian menjadi pendamping untuk siswa kita, bahwa untuk menjadi seorang guru itu harus benar-benar bisa mengayomi anak itu supaya mereka dapat belajar atau menerima materi-materi yang guru sampaikan itu membuat mereka senang. Jadi apabila guru sebagai penghukum, otomatis anak itu mungkin akan merasa tidak senang mengikuti pembelajaran yang Ibu Jamia, kesimpulan apa dari pembelajaran kita tadi? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari apa yang dipaparkan tadi, bahwa kita seorang guru mungkin harus lebih mengambil sikap menjadi seorang teman, orang tua, kemudian menjadi pendamping untuk siswa kita, bahwa untuk menjadi seorang guru itu harus benar-benar bisa mengayomi anak itu supaya mereka dapat belajar atau menerima materi-materi yang guru sampaikan itu membuat mereka senang. Jadi apabila guru sebagai penghukum, otomatis anak itu mungkin akan merasa tidak senang mengikuti pembelajaran yang kita berikan sebagai guru.
Iya, terima kasih. Nah, menurut Ibu Jania, kita tidak boleh menjadi guru yang membuat rasa bersalah dan penghukum. Jadi kita harus menjadi seorang guru yang disenangi oleh anak-anak kita, agar ketika kita datang, mereka sudah langsung menyongsong kita, tidak takut untuk melihat muka kita saja. Mereka sudah takut karena apabila kita sebagai tadi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Baik, guru yang terakhir, Bu Rahma. Apa dari kesimpulan pelajaran kita hari ini? Dari kesimpulan tadi kita bisa mengetahui bahwa pembelajaran yang harus kita lakukan adalah kita sebagai teman dan kita sebagai pemimpin. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus bersikap sebagai guru yang bisa menjadi teman dan manajer bagi anak-anak kita berdasarkan 4 kebutuhan yang ada, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan rasa ingin bertahan hidup. Nah, dari anak-anak inilah 5 kebutuhan yang harus kita ketahui pada diri anak. Mulai saat ini kita harus mulai memperbaiki cara pembelajaran kita dengan anak. Jangan sampai kita sebagai seorang guru yang menghukum, jangan sampai kita juga menjadi seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tetapi kita harus jadi guru yang bisa mengenali karakter dan ciri-ciri anak dengan 5 kebutuhan yang harus kita ketahui. Nah, baiklah, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan hari ini. Sampai di sini dulu sosialisasi ulun. Insya Allah kita lanjutkan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan kepada ulun untuk mensosialisasikan tentang program guru penggerak. Hari ini ulun ingin memulai dari pertanyaan, guru seperti apa Anda? Nah, guru seperti apa Anda? Saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu dengan Karena judulnya, guru seperti apa Anda? kalau menurut saya pribadi, saya guru yang apa ya? Ramah. Guru yang ramah. Bapak Ipa, guru yang seperti apa Anda? Menekankan kedisiplinan di sekolah. Menekankan kedisiplinan di sekolah. Bu Ella, Guru yang bertanggung jawab. bertanggung jawab, ramah, disiplin, bertanggung jawab. Bu Rahma, guru yang siapa? Guru yang luar biasa katanya. Nah, guru agama yang luar biasa. Ibu Hani? Luar biasa dan profesional. Nah, guru yang luar biasa dan profesional. Kenapa saya menanyakan terlebih dahulu tentang guru seperti apa Anda? Karena sebagai guru, kita tidak hanya bertugas untuk mendidik anak-anak, tetapi tugas kita saat ini adalah bagaimana kita membuat pembelajaran itu menarik dan memiliki keterpihakan terhadap anak-anak. Kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak. Seperti apa pembelajaran yang berpihak pada anak? Maka kita sebagai guru harus mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita biasanya sering menjelaskan kepada anak, kenapa kamu terlambat? Kita langsung menghukum. Itu artinya kita sebagai guru disebut guru sebagai penghukum. Nah, di sini ada guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi tadi saya menanyakan guru seperti apa Anda? Nah, di sini kita bisa menyadari kita itu guru yang seperti apa. Apakah kita guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman bagi murid, atau guru sebagai pemantau dan manajer? Guru yang baik itu seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan guru yang baik itu? Yang mengetahui kebutuhan muridnya. Orang yang